di sini saya akan membahas bab 8 tentang bagaimana komunikasi yang efektif bisa dilakukan melalui media digital, khususnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Nah, di buku itu kan ada 3 pembahasan. Yang pertama itu ada hakikat komunikasi efektif di era digital. Seiring berkembangnya teknologi digital, cara kita untuk berkomunikasi itu juga pasti berubah ya. Saat itu juga media sosial sangat populer dan bisa memudahkan kita itu untuk berbicara dan saling berbagi informasi. Namun karena ada penggunaan bahasa yang lebih santai ya, seperti singkatan dan emoji, itu bisa terjadi kesalahpahaman, sehingga ini tuh bisa mengganggu cara kita berkomunikasi dan pastinya hubungan sosial juga. Oleh karena itu, kita itu harus bisa bijak dalam menggunakan bahasa saat berkomunikasi lewat media digital ini. Lalu kita tuh juga harus tahu kapan kita itu menggunakan bahasa formal, kapan kita itu menggunakan bahasa yang santai. Nah, dalam pembelajaran bahasa dan sastra itu juga komunikasi ini tuh sangat penting ya, agar pesan yang kita sampaikan itu jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman satu sama lain. Lalu yang kedua itu ada peran media digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Nah, media digital itu seperti komputer, tablet, aplikasi, dan video pembelajaran. Ini tuh bisa memudahkan kita untuk mengajar bahasa dan sastra. Media ini tuh juga bisa membuat suasana belajar menjadi lebih menarik dan tentunya interaktif. Contohnya itu kita bisa menggunakan kuis atau permainan edukatif, video pembelajaran, dan platform seperti Google Classroom untuk berbagi tugas dan materi. Nah, dengan media digital ini, siswa itu bisa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita itu juga bisa memberikan umpan balik dengan cara yang cepat agar siswa itu bisa lebih mudah memahami isi materinya. Lalu ada contoh aplikasi media pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, di buku itu ada beberapa aplikasi yang membantu siswa itu untuk belajar bahasa dan sastra dengan lebih mudah. Yang pertama itu ada aplikasi Poetry. Aplikasi ini tuh membantu siswa untuk memahami puisi dan menyediakan soal latihan secara digital. Lalu yang kedua itu ada aplikasi Nesi. Ini tuh berisi bahan tentang unsur puisi, rangkuman, latihan soal, dan cara menganalisis puisi. Lalu yang ketiga itu ada aplikasi Teprodiwa, di mana mengajarkan tentang teks eksplanasi secara lengkap. Lalu yang keempat itu ada aplikasi Marble Texi. Ini tuh memudahkan siswa itu belajar teks deskripsi dengan materi yang lengkap dan latihan soal. Lalu ada aplikasi mobile seperti Duolingo dan Babbel. Ini tuh mengajarkan bahasa dengan metode permainan yang interaktif. Lalu ada aplikasi khusus anak seperti Endless Alphabet. Ini tuh dirancang khusus supaya ramah untuk anak-anak. Lalu yang terakhir itu ada permainan interaktif. Ini tuh mengajak siswa untuk bermain sambil belajar dengan bahasa yang aktif. Nah, sebagai guru itu kita harus bisa terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi agar bisa memanfaatkan media digital secara maksimal dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu yang ketiga ada strategi komunikasi efektif melalui media digital. Nah, ini tuh untuk membuat pembelajaran bahasa dan sastra menjadi lebih efektif. Di buku itu ada beberapa strategi komunikasi yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu pilih platform yang tepat. Nah, di sini tuh kita bisa menggunakan media sosial seperti
seperti Instagram atau Facebook untuk berbagi informasi singkat dan menarik. Kita juga bisa menggunakan YouTube untuk membuat video pembelajaran. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan platform e-learning seperti Google Classroom untuk membuat materi atau memberikan tugas. Lalu yang kedua itu ada buat konten yang menarik. Di sini tuh kita juga bisa menggunakan kombinasi teks, gambar, video, dan infografis agar siswa itu tidak merasa cepat bosan dan lebih mudah memahami isi materinya. Lalu kita juga bisa membuat kuis atau forum diskusi agar siswa itu bisa aktif belajar dan berdiskusi. Lalu yang ketiga itu ada gunakan pendekatan project. Nah, kita tuh bisa mengajak siswa untuk membuat blog, vlog, atau presentasi digital tentang karya sastra. Dengan begitu, mereka tuh bisa belajar sambil berkreasi dan bekerja sama lewat platform kolaborasi seperti Google Docs. Lalu yang keempat itu kita bisa memanfaatkan umpan balik dan analitik. Kita itu bisa menggunakan fitur di platform digital untuk memantau bagaimana siswa itu belajar, dan kita itu bisa juga beri umpan balik cepat agar mereka itu dapat memperbaiki pemahamannya. Lalu yang kelima itu jaga kualitas konten. Di sini tuh kita harus memastikan materi yang diberikan itu berasal dari sumber yang terpercaya dan selalu diperbarui agar tetap relevan dan tentunya akurat. Lalu yang keenam itu ada fasilitasi diskusi. Di sini tuh kita bisa bikin ruang diskusi online agar siswa itu bisa bertanya dan berdiskusi tentang materi. Kita juga bisa mengadakan sesi tanya jawab secara live. Lalu yang ketujuh itu ada tingkatkan keterampilan digital siswa. Di sini tuh kita harus berikan pelatihan dasar menggunakan media digital dan mengajarkan siswa itu untuk mengevaluasi informasi dengan kritis agar mereka itu tidak mudah percaya pada hal yang salah. Terus yang ke-8 itu ada integrasi dengan kurikulum. Nah, di sini tuh kita harus bisa memastikan penggunaan media digital itu sesuai dengan kurikulum dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa agar pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Demikianlah pembahasan dari bab 8. Terima kasih.